saya sebutkan itu salah. Nah, sekarang saya langsung ingin menuju ke Prof. Ari. Prof. Ari, bagaimana kemudian kita melihat dampak dari perang antara Israel dan Iran meskipun sudah dilakukan gencatan senjata terhadap kondisi ekonomi global. Meskipun memang mungkin secara kasat mata kita bisa hanya mengatakan 20% transaksi minyak dunia jalurnya dari Selat Hormuz. Ya, terima kasih Mbak Tisa. Selamat malam pemirsa Garuda TV. Jadi memang tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Tisa, kalau kita tahu bahwa Selat Hormuz ini merupakan salah satu jalur pelayanan yang paling penting bagi lalu lintas pasokan minyak dunia. Jadi ini memang letaknya di antara Teluk Persia dan Teluk Oman, dan sekitar 20% dari konsumsi minyak harian dunia tuh pasti passing the border gitu kan, sekitar 20 juta barel. Jadi kalau dia dilihat memang dengan ada penutupan Selat Hormuz ini paling tidak ada beberapa dampak yang kita mesti antisipasi. Yang pertama adalah pasti harga minyak dunia pasti diprediksi akan naik, dan ini memang karena tren harga minyak dunia ini sekitar 20% konsumsinya minyak global didistribusikan lewat Selat Hormuz. Jadi dari sisi perdagangan global tentu akan saya prediksi akan menyulitkan distribusi barang, dan harga kemungkinan besar akan naik, dan inflasi global juga kemungkinan juga akan terus berdampak. Dan juga kalau kita lihat dari data yang saya miliki, harga minyak juga akan berpotensi melonjak sekitar sampai 130 juta per barel, atau sekitar 2,08 juta kalau kursnya assume 16 ribuan ya, jika Iran menutup Selat Hormuz. Jadi ini punya dampak yang cukup signifikan. Yang kedua adalah dengan adanya penutupan Selat Hormuz ini akan memungkinkan dengan adanya risiko inflasi global. Karena memang kalau kita lihat Indonesia kan punya kepentingan juga berkaitan dengan ini. Pasti sektor otomotif dan sebagainya, semikonduktor akan kena dampak. Makanya harus ada alternatif dengan adanya energi terbarukan dan sebagainya. Karena pasti dengan itu inflasi global juga kemungkinan akan terjadi dan akan mempersempit ruang fiskal bagi negara-negara berkembang termasuk untuk Indonesia. Jadi kita juga akan menghadapi resiko sebetulnya depresiasi rupiah atau tekanan dari cadangan devisa yang ada kalau kita nggak hati-hati. Dan meningkatnya subsidi energi udah pasti harga pangan. Karena dengan subsidi yang ada misalnya sekarang sekitar 400 triliunan bisa sampai sekitar 500 kalau misalnya ini betul-betul ditutup. Dan yang terakhir salah satunya adalah dari sisi APBN Indonesia yang kemungkinan bisa tertekan. Maka ini yang saya yakin pemerintah akan mewaspadai, karena memang Indonesia dengan negara pengimport minyak sangat rentan terhadap dampak eskalasi militer dari Iran dan Israel. Jadi lonjakan harga minyak dunia ini akan bisa membuat pemerintah Indonesia posisinya tuh harus hati-hati, terutama dengan kebijakan penetapan harga BBM bersubsidi. Karena ini akan punya eskalasi juga dengan adanya ini. Jadi kalau misalnya kita nggak ada kenaikan harga BBM, beban subsidi untuk APBN ini akan melesat tajam dan meningkatkan ruang fiskal. Itu yang perlu diatensi mungkin oleh pemerintah. Dan kalau BBM bersubsidinya ini tidak dinaikkan, beban APBN bisa akan membengkak dan cadangan devisa akan bisa tergerus untuk membiayai APBN. Jadi ini konstelasi yang kita harus hati-hati, dan saya yakin pemerintah juga akan mengantisipasinya. Demikian Mbak Tisa. Tapi kalau kita lihat bahwa terjadinya gencatan senjata antara Iran dengan Israel, tampaknya ini memberikan sentimen positif ya kepada ekonomi dunia, karena informasinya harga minyak dunia setelah ada gencatan senjata tersebut sedikit mengalami penurunan. Artinya tidak perlukah ada kekhawatiran dunia lagi secara besar-besaran terhadap konflik antara Israel dengan Iran yang sudah melakukan gencatan senjata? Ya, artinya kan kalau kita lihat memang kekhawatiran itu tetap ada. Seperti misalnya Pertamina ya, yang saya dengar juga Pertamina sudah mengantisipasi dengan mengamankan kapal-kapal kita. Kita mengalihkan beberapa rute-rute yang tadinya melewati itu dengan melalui jalur yang lebih aman lewat Oman dan India, sehingga ini trafficnya lebih baik lagi, sehingga perdagangan global kita tidak terganggu. Nah juga alternatif ini juga penting untuk mengutamakan faktor keselamatan, karena safety itu menjadi penting dalam kaitan dengan awak kapal, lalu juga berkaitan dengan rencana rute yang akan alternatif untuk menjamin rantai pasokan. Jadi misalnya dengan adanya hal-hal ini tentu pasokan di dalam negeri kan mesti yang utama, karena masyarakat kan juga pasti ada kebutuhan utama yang menjadi primer. Dan ini yang rute-rute alternatif ini yang menjadi hal-hal yang penting. Jadi penutupan Selat Hormuz bisa akan punya dampak pada distribusi mentah,
tetapi saya yakin ini semua sudah diantisipasi sehingga eskalasinya itu akan bisa kita tekan. Demikian, Mbak Tisa. Bagaimana kemudian dampaknya terhadap nilai tukar rupiah yang tadi sempat Prof sebutkan bahwa rupiah pun juga bisa jadi terdepresiasi? Ya, kemungkinan juga akan terdepresiasi tadi seperti yang saya sampaikan dengan nilai kurs yang tadi saya sampaikan juga. Nah, artinya memang dengan ada konflik ini semua memang harus bergegas, ya kan, berkaitan dengan APBN, inflasi global, trade perdagangan global, persiapan jalur alternatif dan sebagainya. Nah, terutama bagaimana prioritasnya untuk menjaga ketahanan energi sehingga kita bisa tetap memastikan layanan yang andal kepada konsumen global. Karena memang dengan adanya ini kan memang perlu ada upaya yang harus dilakukan. Memang pemerintah pasti akan berupaya untuk mendorong untuk dialog damai di tengah konflik Iran dan Israel. Karena memang ini akan punya resiko bagi stabilitas hukum dan ekonomi ya, terutama di beberapa negara termasuk Indonesia. Jadi Indonesia saatnya kita tidak hanya menjadi penonton, tetapi kita juga menyuarakan hal-hal yang sifatnya dialog damai, karena harga minyak dunia kan akan bisa terganggu ya dengan menyentuh US sekitar 130 juta per barel, dan ini bisa mempersempit ruang fiskal yang tadi saya sampaikan, Mbak Tisa. Ya, tapi ini juga cukup menarik ya, berbicara soal perang. Perang itu pasti membutuhkan logistik, anggaran begitu, biaya yang cukup besar. Informasinya pasca gencatan senjata ini, masyarakat Israel meminta ganti rugi klaim kepada Netanyahu atau kepada pemerintah mereka sekitar 39.000 warga dari Israel ini meminta klaimnya. Sementara ada ancaman bahwa Israel ini akan mengalami defisit sekitar 6%, diprediksikan seperti demikian. Dengan melihat peta kekuatan ini, apakah kira-kira kalau menurut Prof. Ari, ini merupakan sinyal bahwa kekuatan Israel secara ekonomi sudah sangat melemah, karena kalau melemah mungkin akan sulit juga untuk melanjutkan perang. Mau sampai kapan mungkin Amerika Serikat akan terus membantu Israel? Dari kekuatan Israel ya, artinya kalau dibilang melemah, saya belum melihatnya sampai sejauh itu, tapi memang ada kemungkinan. Artinya dengan adanya eskalasi di Selat Hormuz, akan tetapi kan beberapa negara ini juga punya dampak gitu, bukan Israel. Justru yang di beberapa yang di Asia Timur, ada China, ada India, ada Jepang, ada South Korea, itu akan terkena dampaknya yang paling signifikan. Makanya ini yang menjadi isu bagaimana 20% dari total pasokan minyak mentah ini yang melewati Selat Hormuz ini bisa terantisipasi, sehingga potensi blokade akan yang tadinya akan memicu global gejolak harga minyak dunia bisa diantisipasi. Jadi ini yang harga minyak yang cukup tinggi ini memang punya efek kepada Israel. Jadi dari sisi ekonomi dan sebagainya. Tapi kita akan lihat sejauh mana eskalasi. Baik, Prof. Ari. Halo. Kita akan melihat sejauh mana eskalasi. Silakan dilanjutkan, tadi sempat terganggu komunikasi kita, Prof. Ya, artinya kita akan melihat, artinya dengan beberapa negara yang kemungkinan akan terkena dampak ya, seperti China, India, Jepang, dan South Korea. Ini kan sebagai pemain rantai pasukan global. Nanti kita akan lihat eskalasinya sejauh mana, karena dengan Trump, lalu Iran, Israel, dengan ada kejahatan senjata yang ada, ini kita lihat, karena setiap hari ini bisa dinamik. Ya, artinya dengan adanya total pasokan minyak mentah yang begitu luar biasa di Selat Hormuz akan bisa eskalasinya akan meningkat. Demikian, Mbak Tisa. Baik, terima kasih Prof. Ariawan Gunadi atas waktunya sudah bersedia berbincang bersama kami. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Selamat malam, Prof. Terima kasih, Mbak Tisa. Nah, pemirsa.